Nah, jadi kita akan pelajari kenapa pengamatan itu digunakan dalam IPA. Kenapa pengamatan itu digunakan dalam ilmu pengetahuan alam. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Anak-anak kelas 7, siswa-siswi MTS yang saya banggakan. Berjumpa dengan saya ya. Sebelumnya ini pertemuan pertama kita dan tak ada salahnya apabila kita perkenalan. Saya Bintang Eka Putra, salah satu guru ilmu pengetahuan alam. Di sini di video ini ya, pada pertemuan ini yang pertama khususnya belajar ya sebuah materi, dan saya sengaja tujuan saya penjelasannya di video ini karena supaya sahabat atau siswa-siswi kelas 7 bisa mengulang-ulang, dan yang kedua bisa menonton kapan saja apabila ingin menonton lagi di video saya ini di YouTube ini, agar teman-teman tetap ingat, tidak lupa, dan paham. Itu intinya, sehingga teman-teman semua bisa mendapatkan ilmu yang saya transfer dari video ini. Oke, teman-teman pernah baca komik Detektif Conan nggak? Ya, Detektif Conan pasti tahu ya, salah satu detektif di kartun yang dulu ada di Indosiar ya. Bahkan sekarang sudah ada di bioskop-bioskop. Di komik itu kan, atau film itu kan, biasanya sebelum mengungkap siapa pelaku kejahatannya ya, teman-teman, Conan itu kan, detektif Conan itu kan akan menjelaskan dulu bagaimana kejahatan yang diperbuat si pelaku dari awal sampai akhir. Saat Conan menjelaskan kejahatan pelaku, hal ini dilakukan ya melalui sebuah proses ya. Nah, proses inilah yang dinamakan pengamatan. Karena dalam ilmu pengetahuan alam, pengamatan itu juga dilakukan. Ya, pengamatan itu juga ditanamkan pada diri kita dan juga pada mindset kita. Nah, jadi kita akan pelajari kenapa pengamatan itu digunakan dalam IPA. Kenapa pengamatan itu digunakan dalam ilmu pengetahuan alam. Nah, jadi dalam ilmu pengetahuan alam ya, teman-teman perlu tahu, IPA itu adalah sebuah ilmu yang berkembang dari hasil pengamatan para ilmuwan dari zaman dahulu. Pengamatan yang mereka lakukan akan dijadikan sebuah perkiraan. Nah, perkiraan itu kan masih sebuah prediksi ya, atau kalau dalam bahasa orang-orang yang sudah perguruan tinggi itu hipotesis. Sebelum nantinya akan dijadikan dalam bentuk suatu teori. Jadi sebelum orang atau seseorang membuat teori, dia harus memiliki pengamatan dan perkiraan dulu. Ya, teori yang para ilmuwan temukan itu nantinya digunakan untuk menguak kejadian atau fenomena alam yang terjadi. Pengamatan IPA ya, atau pengamatan di dalam IPA, atau bisa juga disebut dengan pengamatan ilmiah IPA. Ya, jadi pengamatan dalam IPA itu bisa juga disebut atau dinamakan dengan pengamatan ilmiah IPA. Karena apa? Pengamatan ini mempunyai beberapa langkah yang harus kamu lalui. Langkahnya adalah satu, ya, pengamatan itu satu pengamatan. Penggunaan itu kita bisa mengamati ya, manusia itu bisa mengamati dengan menggunakan panca indera, baik itu otak, mata ya, termasuk melakukan pengukuran dengan alat ukur. Kalau kamu mengukur pakai penggaris kan, kita mengukur pakai perkiraan juga kan, dari 0 ke 3 cm kira-kira berapa gitu kan, itu perkiraan atau pengamatan juga. Dan pengamatan yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi tentang objek yang sedang diamati ya. Jadi itu fungsinya juga, supaya kita bisa mengumpulkan data. Dan yang kedua adalah pembuatan inferensi. Nah, teman-teman harus tahu bahwa pembuatan inferensi itu adalah membuat deskripsi berdasarkan hasil pengamatan. Jadi kalau pengamatan yang teman-teman lakukan sudah ada hasilnya,
maka barulah pembuatan inferensi atau deskripsi itu dimulai. Itu yang langkah keduanya. Sehingga ini bisa digunakan untuk menemukan pola atau hubungan antar aspek yang diamati dan membuat perkiraan. Dan yang ketiga adalah mengkomunikasikannya. Nah, jadi hal ini adalah tahap di saat kita memberitahu ke orang-orang atas hasil atau atas apa yang telah kita amati tadi. Ya, jadi hal yang kamu perlu lakukan adalah menginformasikan, mengumumkan atau mengkomunikasikan. Ya, bisa macam-macam medianya, seperti gambarannya dalam bentuk tabel atau bentuk grafik atau gambar yang relevan, ya. Bahkan dalam bentuk video, tulisan juga termasuk. Nah, jadi teman-teman, sebelum mengumumkan hasil penelitian teman-teman, hasil pengamatan teman-teman kepada orang-orang, teman-teman harus mengamati dulu. Itu satu. Dan yang kedua, membuat gambarannya atau deskripsinya. Dan yang ketiga, barulah teman-teman presentasiin, mengkomunikasikan namanya kepada orang-orang. Nah, jadi teman-teman perlu tahu ya, setelah saya menjelaskan tentang hal ini, pasti muncul pertanyaan di kepala teman-teman ya, yang bunyinya, apa gunanya sih pengamatan IPA itu ya? Nah, ini, apakah bumi itu datar? Ya. Nah, saya tanya, apakah bumi itu datar? Dan siapa aku sebenarnya? Siapa kamu? Ya gak gitu-gitu juga ya, bercanda ya. Hanya saja minimal kalian pasti bertanya, untuk apa gunanya pengamatan itu sebenarnya? Kenapa kita harus bisa punya skill mengamati? Ya, jadi dengan kalian punya skill mempelajari IPA, kalian akan mengasah atau meraut pengamatan skill kalian, supaya kalian bisa memiliki skill pengamatan yang bermanfaat untuk satu, memahami berbagai hal di sekitar teman-teman semuanya atau di sekitar lingkungan kamu. Misalnya, kenapa matahari bersinar? Atau kenapa pelangi warnanya ada 7? Nah, itu kan bisa dijawab melalui pengamatan atau orang yang punya skill pengamatan. Nah, yang kedua, teman-teman kalau punya skill pengamatan bisa meningkatkan kualitas hidup. Karena apa? Pengamatan itu kamu dapat menentukan tanaman atau tumbuhan apa yang cocok ditanam di kebun kamu yang berada di gunung kaki atau di kaki gunung. Ya. Yang ketiga, teman-teman bisa menyelesaikan masalah kalau skill pengamatan teman-teman tajam. Misalnya kamu bertemu aliran air kotor ya, tetapi digunakan untuk mandi oleh masyarakat sekitar. Kamu bisa membuat penyaring sederhana untuk membuatnya menjadi bersih. Lah, kok bisa tiba-tiba muncul ide membuat penyaring sederhana? Ya karena kamu punya pengamatan, punya skill pengamatan itu. Dan yang keempat, dengan skill pengamatan kamu bisa berpikir logis dan juga sistematis. Kamu bisa membuat cara berpikir kamu terbiasa secara terstruktur, berurutan, dan dengan menggunakan logika yang ilmiah dalam menyimpulkan sesuatu. Jadi, bagaimana caranya supaya saya bisa mendapatkan skill untuk mengamati sesuatu, Pak? Nah, caranya adalah kamu mempelajari ilmu pengetahuan alam. So, harus diingat bahwa pengamatan itu gak bisa ngibulin. Maksudnya gak bisa ngibulin itu kamu mengamati sesuatu ya, tapi kamu mendapat informasi yang masuk ke otak kamu secara ngibul dari alam. Gak akan bisa. Pasti sesuai kenyataan dan faktanya. Kalau burung terbang, lalu kamu dapat informasi burung itu berjalan di daratan, ya itu kan ngibul namanya.
Ya, jadi yang akan masuk ke otak kamu informasinya adalah burung itu pasti terbang karena kamu mengamati sang burung itu. Nah, jadi permintaan kamu seperti contoh tahu kartun Dragon Ball, ya kan? Karena itu digunakan untuk mencari metode ilmiah dan teori dalam menjawab pertanyaan ilmiah, ya, maka itu bisa dibilang ngibul. Jadi dalam pengamatan ilmiah IPA, apa saja yang harus kamu amati? Ya, jika kita bertanya seperti itu, maka jawabannya adalah semua benda yang ada di alam, ya, dan juga interaksinya. Mulai dari yang terkecil seperti atom, bakteri yang nggak kelihatan dengan mata telanjang kita, atau virus yang sama sekali nggak kelihatan dengan mata telanjang kita, hingga yang paling besar yang kelihatan, ya, seperti matahari, bumi, jagat raya, ya, atau bagaimana Tsubasa melakukan tendangan salto. Atau kartun Tsubasa pemain sepak bola, ya, yang melakukan tendangan salto dengan kepala terbalik, ya. Nah, karena kalian harus tahu, ya, tendangan salto itu kan adalah salah satu peristiwa yang cukup menarik, ya, untuk diamati dengan pengamatan metode ilmiah IPA. Kalau orang mengamati salah satu karakter sosok pemain bola Tsubasa dengan tendangan saltonya yang membuat badannya terbalik, kepalanya ke rumput, kakinya ke atas, itu membuat orang-orang mengamati kok bagaimana bisa dia begitu, sehingga termotivasi dirinya untuk mencoba berlatih menjadi pemain hebat seperti salah satu sosok tokoh kartun Tsubasa. Nah, jadi intinya teman-teman, ya, dengan pengamatan IPA, kamu bisa mengamati semua yang ada di luar alam jagat raya ini, ya, dari yang tadi tidak terlihat seperti atom, bakteri, virus, sampai yang terlihat yang besar-besar seperti batu, ya, hewan, ya, dan lain sebagainya. So, teman-teman, pengamatan ilmiah IPA itu mempunyai 4 fokus utama. Fokus ini adalah bidang keilmuan dalam IPA yang lebih dikhususkan untuk melihat suatu permasalahan, ya, dan mencari pemecahannya. Apa saja fokus pengamatan ilmiah IPA itu? Yang pertama, fisika. Mempelajari tentang aspek, ya, mendasar alam. Misalnya nih, materi, energi, terus gaya, gerak, lalu panas, cahaya, ya, dan berbagai gejala alam fisik lainnya. Ya, itu fokus pengamatan ilmiahnya dari segi kelompok fisika. Kalau dari segi kelompok kimia apa, Pak? Dari segi kelompok kimia, pengamatannya itu biasanya tentang penyusun dan perubahan zat. Misalnya, bagaimana proses terjadinya pengkaratan pada besi, kok besi bisa berkarat. Nah, itu kan orang pasti akan mengamati itu. Nah, tapi mengamatinya dalam lingkup kimiawi, ya, atau kimia, bukan fisika. Kalau udah besi bisa berkarat itu bukan fisika kelompoknya. Dan yang ketiga, biologi. Nah, ini biasanya kalau orang mengamati tentang biologi, biasanya tentang dari sistem kehidupan, ya, mulai dari ukuran renik sampai dengan lingkungan yang sangat luas. Ya, misalnya seperti virus, ya, itu yang diamati, terus bakteri, pohon atau tumbuh-tumbuhan, hewan, ya, organ tubuh manusia, organ hewan, dan lain sebagainya, ya. Itu kalau orang sudah mengamati hal-hal seperti itu masuknya sudah ke kelompok biologi. Lalu yang terakhir ada ilmu bumi dan antariksa. Nah, biasanya kalau orang mengamati tentang planet-planet, bintang-bintang, dan berbagai benda-benda di langit lah pokoknya, itu sudah masuk lingkup ilmu bumi dan antariksa, bukan fisika, bukan kimia, bukan juga biologi, ya, tapi ilmu bumi dan antariksa. Jadi, itu adalah fokus pengamatan ilmiah IPA. Dan kita akan mempelajari itu selama semester 1 dan semester 2, ya, dari lingkup fisika, kimia, biologi, ilmu bumi, dan antariksa. Bagaimana squad? Ya, kalian udah
ngerti kan kenapa kita harus melakukan pengamatan ilmiah IPA. Ya, kenapa kita harus bisa mengamati, ya? Kenapa kita harus melakukan pengamatan ilmiah secara ilmu pengetahuan alam atau IPA? Ya, udah ngerti kan? Nah, banyak banget gunanya buat hidup kita. Selain itu, teman-teman ya, dengan melakukan pengamatan, kalian juga dapat menjadi orang yang lebih peka terhadap lingkungan. Siapa tahu ya, kalian dapat menemukan spesies binatang baru maksudnya. Binatang baru ya, karena pengamatan kalian yang luar biasa dan kalian jadi populer, jadi eksis, terkenal ya. Nah, sebelum mengamatinya keluar, ada baiknya kamu nanti ya penjelasan ini atau di video penjelasan ini kamu boleh catat di buku, boleh juga tidak dicatat, yang penting ingat di otak ya, meskipun nggak menjamin bisa suatu saat nanti bisa lupa ya. Intinya jangan lupa absen di kolom komen nama, kelas berapa ya, dan juga pesan atau komentar apa saja, misalkan nama bintang Assalamualaikum, nama _2 bintang Eka Putra kelas 7 sekian misalkan, terus kasih komen di bawah ya. Alhamdulillah saya jadi paham tentang pengamatan, luar biasa Pak, terima kasih, misalkan begitu ya. Intinya teman-teman, belajar IPA itu asik, menyenangkan, mudah, dan teman-teman juga bisa mendapatkan ilmu IPA ini untuk diri teman-teman sendiri, dan ilmu ini dapat menjadi bekal pada masa depan teman-teman. Pesan motivasi penutup saya adalah apa yang teman-teman lakukan hari ini akan berdampak pada masa depan. Jadi teman-teman, lakukanlah sesuatu yang baik di hari ini. Hari ini indah bukan karena harinya, tapi karena kamunya. Saya Bintang Eka Putra, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.